Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa yang menjadi penyebab orang tidak mengenal Al-Quran? Orang sulit untuk mempelajari Al-Quran, sulit untuk memahami Al-Quran, bahkan sampai di usia yang memang sudah lanjut usia. Yang pertama, bisa jadi penyebabnya adalah karena tidak adanya guru. Di lingkungan yang memang jauh dari tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, guru yang sulit, dan memang tidak ada penyediaan fasilitas, mungkin dari tempat-tempat peribadahan karena sesuatu hal. Yang kedua, karena kesibukan. Orang tidak sempat belajar Al-Quran mungkin karena waktunya sibuk. Al-Quran itu tidak bisa kita belajar hanya mencari waktu yang luang, waktu sempat, waktu senggang, dan itu tidak akan bisa kita temui dan susah. Apalagi godaan syaitan. Maka kita yang harus meluangkan waktu, menyempatkan waktu, mengalokasikan waktu supaya kita bisa mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, mungkin karena faktor biaya. Padahal kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, bersungguh-sungguh, insya Allah tanpa biaya pun juga bisa kita mempelajari Al-Quran. Yang penting kita mau berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama atau pengurus masjid untuk mengadakan satu kajian Al-Quran. Yang penting serius. Yang jelas semua pasti ada pengorbanan, baik tenaga, waktu, dan biaya. Tapi mungkin untuk biaya relatif, tergantung kondisinya. Kalau kita ingin privat, sendiri belajar, kurang elok rasanya kalau kita mau minta gratis. Ya, mungkin 1-2 kali orang akan mengajarinya, tidak masalah, tapi lambat laun akan muncul kejenuhan, karena kita pun butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berani bercinta, berani berkorban, berani ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, ada yang harus diperjuangkan. Tapi tidak selama ukuran keberhasilan, kesuksesan untuk mendapatkan ilmu Allah itu harus dengan uang, dengan biaya yang besar, tidak, tapi dengan tekad sungguh-sungguh. Yang keempat adalah dengan sifat malu atau gengsi. Jadi orang yang tidak belajar Al-Quran itu bisa jadi disebabkan oleh malu karena sudah tua, malu yang mengajarkannya lebih muda, malu yang mengajarkannya adalah bawahannya. Tetapi orang yang baik adalah orang yang dalam urusan-urusan yang penting untuk mempelajari ilmu Allah, untuk mempelajari Al-Quran, itu tidak perlu malu, karena itu akan jauh lebih baik di hadapan Allah. Kita tidak malu untuk hal-hal yang baik, tapi malu untuk melakukan hal yang maksiat, malu kalau kita tidak bisa baca Quran.
Jadi itu di antara orang yang sampai saat ini mungkin tidak bisa membaca Al-Quran. Maka bagaimana caranya kita bisa belajar dan bisa membaca Al-Quran? Tentu dengan belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit, bertalaki, mendatangi ustadz, ulama, musyafahah, melihat bagaimana cara dia membaca. Tidak hanya mengandalkan melalui media massa atau medsos atau aplikasi atau hal-hal yang lain, itu hanya sifatnya membantu. Maka yang terbaik adalah untuk belajar membaca Quran itu harus dengan guru secara langsung. Itu akan jauh lebih berkah ilmunya dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita bisa membaca Quran, ini suatu modal kita menghadap Allah. Kita bisa membacanya sebagai amalan zikir. Itu suatu rezeki yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni tilawatahu, yaitu rezeki dari Allah ketika kita bisa membaca Al-Quran itu dengan istiqamah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.